Santapan Harian Sabtu 19 Juli 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27, ayat 14 hingga ayatnya yang ke-44. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-14 hingga ayatnya yang ke-26. Sebelumnya, mari kita berdoa. Buatlah kami mengerti akan sabda-Mu ya Allah, dan kami hendak memeliharanya dengan segenap hati. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 27 ayat 14-26. Tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Karena takut terdampar di dasar pasir Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari tidak kelihatan matahari dan bintang-bintang dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terhindar dari kesukaran dan kerugian ini. Sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bersemangat, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yang memiliki aku dan yang kusembah berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Sesungguhnya karena rahmat Allah kepadamu, semua orang yang berada bersama engkau di kapal ini akan selamat. Sebab itu tetaplah bersemangat saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dikatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau.'" Sahabat Santapan Harian, kepercayaan Yulius kepada juru mudi dan nahkoda terbukti sebagai kesalahan. Angin badai turun dan melanda kapal dengan dahsyat. Hasilnya, bukannya tiba di tujuan, mereka malah hanyut di laut selama berhari-hari. Segala ilmu dan teknik pelayaran mereka tidak banyak menolong. Tindakan mereka menjadi simpang siur. Dengan susah payah mereka menaikkan sekoci kapal dan memasang alat-alat penolong. Tetapi kemudian mereka membuang muatan dan alat-alat kapal ke laut. Keputusasaan menjadi tak terhindarkan. Di satu sisi, demikianlah akibat dari mengabaikan peringatan sahabat. Di sisi lain, Paulus yang diabaikan tidak balas mengabaikan mereka. Dengan tegas, ia mengingatkan mereka akan peringatannya, tetapi
Ia masih berupaya untuk menyemangati mereka atas dasar janji Allah. Meski para awak kapal berusaha melarikan diri dan para prajurit harus membuang sekoci, ia tetap menasehati dan melayani mereka. Karena Paulus, semua orang kembali bersemangat, makan sampai kenyang, dan bertahan sampai mereka mencapai daratan dengan selamat, termasuk para tahanan yang hampir dibunuh. Meski tidak mudah mengikuti teladan Paulus yang tidak mengabaikan ketika diabaikan adalah kewajiban orang Kristen. Hal-hal tertentu seperti latar belakang yang tidak begitu terkenal, postur tubuh yang mungil, dan status yang dipandang sebelah mata mungkin membuat kita cenderung diabaikan. Jangan berkecil hati. Saat krisis terjadi, kebenaran akan terbukti dan suara kita akan berdampak besar. Hendaknya kita tidak berpaling dari jiwa-jiwa yang membutuhkan pelayanan kita. Jadilah cerminan kasih Allah yang terus menghibur, memelihara, dan menyelamatkan. Bahkan mereka yang dahulu tidak percaya dan menolaknya sekalipun. Dahulu atau bahkan sampai sekarang, kita pun pernah mengabaikan suaranya, tetapi kita terus dipanggil, dinasehati, dan dilindungi olehnya. Karena itu, marilah kita juga terus berupaya untuk bisa menyemangati, melayani, dan melindungi sesama kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau sudah berbuat begitu banyak untuk kami, dan Engkau layak menerima ungkapan kasih dari kami. Perlengkapi kami untuk giat melayani-Mu melalui orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama-Mu Kristus yang memampukan kami untuk melayani banyak orang. Amin.